Bapak Hercules Marsal, Ketua Umum dari Ormas Grip Jaya, akhirnya pasang badan untuk membela Bapak Joko Widodo yang adalah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 terkait dengan kasus ijazah palsu itu. Ya udah, itu kan udah pasti ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden kok apa ya sih? Orang-orang itu ijazah palsu apa? Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, berita yang lagi viral hari ini di berbagai platform media sosial, yakni tentang kasus ijazah palsu dari Bapak Jokowi yang adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini. Kasus ini sudah lama, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, sama sekali tidak menemukan titik temu. Terkadang saya bertanya, kenapa sih Bapak Jokowi sangat sulit untuk menunjukkan ijazah aslinya itu? Apakah benar bahwa itu adalah ijazah palsu? Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika ada statement yang datang dari UGM bahwa arsip ijazah dari Bapak Joko Widodo ini sudah hilang. Benarkah demikian? Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Kalau untuk memihak Pak Jokowi ya? Ya udah, itu kan udah pasti ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden kok apa ya sih? Orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya, ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo, berarti kan pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI kan pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur kan pakai ijazah kan? Aku sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Besok mau kesini banyak itu seperti apa? Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo. Sepupu Jokowi. Sepupunya Jokowi. Kok bisa dia? Saya cuma cari juga. Ketemu juga akhirnya foto Jokowi dulu dengan Dumatno itu. Kok beda usianya? Memang ternyata beda. Mereka berdua itu terpaut usia sekitar 16 tahun. Siapa yang lebih tua? Ya Jokowi lebih tua. Oh, ya Jokowi tahun 61, Dumatno ini lahir tahun 77. Oh, masih muda ya dia? 8 Juli 77. Dan bentuknya sekarang, wajahnya sekarang pun, kalau dilihat akhirnya orang juga bisa tahu akhirnya bibirnya tebel, telinganya diaplang, hidungnya juga sedikit mancung, pakai kacamata. Yang namanya pakai kacamata itu kan nggak bisa hilang, Pak Samad, ya kan? Jadi ini memang membuat saya, wah ini memang sebuah proses yang luar biasa ini, kaget saya, terus terang, Pak Samad. Kesimpulannya lebih dari 80% ini match dengan foto di ijazah. Sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat? Rekan-rekan kan harus tahu. Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM, itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPB, setelah menengah persiapan pembangunan. Otomatis yang tergugat satu adalah Pak Jokowi, tergugat dua itu adalah
Ya SMA 6 Surakarta KPU Komisi Pemilihan Umum. Kenapa harus KPU? Karena KPU harus memverifikasi data. Firman utama KPU dia hanya mendasarkan pada yang namanya fotokopi yang dilegalisir. Ya. Kemudian yang ketiga berikutnya yang kita gugat adalah SMA 6. Sepanjang kebetulan tahun 80 saya masih SMP dan saya masih ingat SMA 6 itu berdirinya itu tahun 86. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 86 pasti ijazahnya adalah sekolah menengah persiapan pembangunan, tidak mungkin SMA 6 karena sampai tahun 86 itu SMA negerinya itu masih 5. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mengajukan gugatan itu kepada Universitas Gadjah Mada? Universitas Gadjah Mada ini kan membuat sebuah kenaifan ya. Dari sejak saya sekolah SD sampai SMA, sampai kuliah dan S3, ijazah itu bukti seseorang pernah sekolah, bukti seseorang pernah kuliah, bukti seseorang menyelesaikan sekolahnya. Jadi tidak mungkin ijazah itu ditahan atau diarsipkan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazah itu hanya satu. Kalau kemudian ijazahnya hilang, diterbitkanlah namanya SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Jadi sampai kiamat Subro atau kiamat Kubro tidak pernah mungkin ada namanya ijazah itu dua. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau dari data yang kami punya bahwa SMA-nya saja tidak beres, mungkin tidak insinyurnya beres. Ya tentu tidak beres. Ada giumnya kan, yang namanya aturan itu mutatis mutandis. Kalau saya mendaftarkan sebagai alumni UGM, berarti saya itu harus memiliki jasa SMA. Nah, kalau SMA saja tidak jelas, apa mungkin dia lulus? Ya, oleh karenanya yang penjelasan yang terakhir, kenapa saya harus mendaftarkan di Surakarta? Hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah kebetulan wilayah hukum pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya Pak Jokowi, kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA. Nah kalau UGM di Jogja kita tarik ke sini. Jadi gugatan ini berbeda. Terus kalau nanti ada yang mengatakan nebis en idem, artinya gugatan ini pernah diputus oleh pengadilan Jakarta Pusat dan ditolak dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara manapun tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa 0, kalau kalah minusnya berapa. Jadi kalau ada advokat siapapun mengatakan gugatan serupa itu pernah dikalahkan di pengadilan Jakarta, saya yakin itu sekolahnya nggak beres. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Dalam cuplikan video di season pertama ini, saya terkadang memikirkan begini. Daripada hanya membuat kegaduhan di bangsa ini, apa susahnya seorang Joko Widodo tinggal menunjukkan ijazah aslinya? Kalau memang sampai hari ini Bapak Joko Widodo pun tidak mampu untuk menunjukkan ijazahnya itu, dalam tanda kutip dapat dipastikan jangan sampai bahwa benar tuduhan ijazah palsu itu memang ada. Dan selama ini mungkin benar Bapak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Seorang mantan presiden, kenapa beliau tidak mampu untuk menunjukkan sikap negarawan sejati itu? Daripada dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, hanya membuat kegaduhan yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat untuk masyarakat Indonesia terkait dengan kasus ijazah palsu ini. Sungguh, ini adalah sebuah berita yang sangat memalukan. Sebuah pemberitaan yang hanya mengadu domba, membuat kegaduhan di bangsa ini. Kalau memang Jokowi benar bahwa dia punya ijazah palsu, artinya dia takut untuk menunjukkan ijazahnya itu. Karena saya sangat yakin dan percaya,
Kalau seorang Jokowi memiliki ijazah asli, pasti dia akan menunjukkan itu ke hadapan publik. Sehingga keributan ini, kegaduhan ini akhirnya selesai. Muak juga. Kita setiap hari selalu dipertontonkan tentang kasus ijazah palsu yang tidak berfaedah ini. Tuntutan-tuntutan dari rakyat, tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang mencurigai bahwa selama menjadi wali kota, hingga gubernur, hingga jadi presiden, seorang Joko Widodo menggunakan ijazah palsu. Kalau memang sampai hari ini persoalan ini belum kelar dan seorang Jokowi belum mampu untuk menunjukkan ijazahnya, saya secara pribadi menduga dapat dipastikan bahwa Joko Widodo memang iya menggunakan ijazah palsu. Masa seorang mantan presiden tidak mampu untuk menunjukkan sikap negarawan sejatinya? Atau memang beliau sengaja untuk membuat kegaduhan di bangsa ini? Agar nama Joko Widodo itu tidak pernah pudar, tidak pernah hilang dari perbincangan publik di media sosial. Tolonglah, daripada pada akhirnya rasa simpati dari masyarakat Indonesia sirna, hilang, hanya gara-gara dengan pemberitaan yang tidak berfaedah ini. Hanya mau bikin gaduh di media sosial. Pemirsa, berikut ini masih ada komentar dari netizen perihal pernyataan dari UGM yang menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi sudah hilang. Apakah ini alasan yang masuk akal? Bagi saya secara pribadi, hanya orang-orang goblok dan tolol yang akan percaya dengan statement bahwa ijazahnya Jokowi itu hilang. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Kemarin kan sempat ramai itu ya, Pak Jokowi kumpulin advokat untuk mempermasalahkan penyebar hoax ijazah palsunya Pak Jokowi. Nah sekarang ada pernyataan kontroversial dari Guru Besar Hukum Pidana UGM, Profesor Dr. Markus Priyo Gunarto. Nah beliau ini bikin statement katanya dulunya ijazah Pak Jokowi itu memang pernah ada, tapi sekarang tuh udah nggak ada katanya di arsip resmi UGM. Ya ini menurut gue sih jadi bikin masalah baru gitu. Kan pertanyaannya orang biasa aja, mahasiswa biasa gitu ya, arsipnya bisa dijaga sama kampus. Nah ini sekelas presiden kok bisa-bisanya nggak ada atau hilang gitu. Kan Pak Jokowi juga jadi mahasiswa bukan pas zaman perang. Kan kalau zaman perang mungkin aja tuh ijazahnya Pak Jokowi dibawa kabur sama penjajah. Ya gue yakin banget dengan pernyataan kayak begini tuh bisa bikin netizen jadi makin tambah curiga ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu. Wacana kita untuk akan datang berhalal bihalal di Universitas Gadjah Mada dan sekaligus ke kediamannya Bapak Joko Widodo di Solo ya. Ini jangan dijadikan hal yang menakutkan. Karena ingat baik-baik, fungsi daripada universitas, ini saya lompat ya. Fungsi universitas itu adalah menjaga kehormatan kejujuran akademik. Ya, mengapa harus dijaga? Jadi universitas itu berat tugasnya ya, menjaga kejujuran akademik, mengembangkan kejujuran akademik sekaligus menghukum bagi yang melanggar kejujuran akademik. Hal ini sudah dibuktikan dan dicontohkan oleh Universitas Negeri Jakarta dalam perkara almarhum Nurul Komar yang tidak lain adalah pelawak dan juga pernah menjadi legislator ya. Jadi artinya seandainya ini dijalankan biasa saja, ada yang melanggar lalu dihukum, semua itu akan berjalan dengan biasa saja. Semua nah, itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh UNJ, mereka menyatakan bahwa SKL atau surat keterangan lulus daripada Nurul Komar itu adalah palsu ya, karena mereka tidak pernah mengeluarkan sertifikat S2 dan S3-nya. Nah, dengan demikian Nurul Komar, Bang, batal menjadi rektor ya Universitas ya Muhadi Setiabudi Brebes ya. Bahkan beliau dipenjara, dijemput langsung dari Cirebon di rumah kediamannya. Apakah jika ini Joko Widodo akan bisa terjadi seperti ini?
Mestinya harusnya terjadi. Equal. Ya, karena kita semua adalah sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, tidak ada kecualinya. Namun itu tentu saja tidak terjadi. Bahkan kita melihat pihak UGM yang merupakan universitas tertua itu ya, hari ini rusak marwahnya di bawah kepemimpinan Rektor Opa Emilia. Saya berani mengatakan ini ya, karena apa? Universitas Gajah Mada itu adalah universitas tertua pertama di Indonesia, didirikan setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1949, yang harusnya tidak ragu-ragu ya, jika ada suatu katakanlah potensi kecurangan seperti ini, mereka lah yang nomor satu berkepentingan untuk melakukan penghukuman terhadap pelanggaran atas kejujuran akademik tersebut. Tapi yang kita lihat saling melindungi, dan semakin hari semakin buruk, karena makin dilindungi makin kelihatan, dan sudah diceritakan tadi oleh Bang Egy maupun oleh Bang Rizal Fadila ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan apa dari ini semua? Banyak bukti yang sudah berkembang terus, makin ditutupi makin menjadi-jadi ya. Terbaru, kalau kami ya Bang Egy dan TPUA ini menggugat itu bukan ijazah UGM-nya ya, jangan salah, karena ini menyangkut strategi. Ya, seorang pengacara itu tidak hanya berani tapi juga harus smart. Bang Egy sudah membuktikan. Kami nggak mau menggugat UGM-nya. Kenapa? Karena yang paling penting sekarang SD, SMP dan SMA-nya bagaimana. Dan klien kami bisa memastikan bahwa itu semua adalah palsu. Sudah lewat ya, sidang. sudah lewat sidang. Kita bukan omon-omon, lewat sidang ya. Tetapi untuk membuktikan tidak bisa seperti yang Mbak Egy katakan tadi, dicomot ya kebebasannya, diambil kebebasannya dengan cara ditangkap. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah ada kepanikan di sisi pihak Joko Widodo. Kalau Anda benar, mengapa sungkan? Kalau Anda benar, mengapa takut? Kan begitu. Ya. Nah, sering kali kita mendengar orang-orang mengatakan ini rombongan sakit hati. Sudah lama kok diungkit-ungkit kembali. Bahkan dia sudah menyelesaikan masa kepemimpinannya. Jangan coba-coba. Ini 10 tahun kepemimpinan. Dan jangan lupa, dari segala banyak hal itu, boleh dikatakan sesak napas kita jarang sekali menemukan hal yang membahagiakan selama kepemimpinannya. Nah, itu nggak usah jauh-jauh deh. 10 tahun itu adakah surat utang yang ditantangannya? Banyak sekali, dan menghasilkan hutang including yang nampak dan yang hidden itu hampir 20.000 triliun ya. Bayangkan, ini kalau seandainya kita bisa membuat Joko Widodo yang rakyat biasa pada hari ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, insya Allah akan sangat membantu pemerintahan Bapak Prabowo yang kita cintai pada hari ini untuk menjadi mungkin ya meringankan beban-beban biaya yang semakin tidak karu-karuan di negara ini. Betul nggak Bang? Ya, mengapa? Jangan bebani rakyat dengan pajak. Jangan membebani rakyat dengan pajak. Gara-gara kasnya kosong, rakyat lagi yang disuruh membayar hutang Jokowi. Kalau kita buktikan ijazahnya palsu, maka kepemimpinan dia 10 tahun itu adalah tidak sah, karena ijazah SMA-nya itu tidak sah. Ya, dengan begitu bisa masuk kuliah. Ya, dengan begitu bagaimana dia bisa masuk kuliah? Nah, itu tadi ya, kita ini saling bantu-membantu dalam kebaikan, dalam pembuktian ini. Kami bagian SD, SMP, SMA, tahu-tahu muncul ya pahlawan-pahlawan baru, yaitu Rismon Hasiholan Sianipar. Hormat untuk Anda, dan tetaplah istiqomah, berani untuk menegakkan. Datang tanggal 15. Jangan omon-omon juga loh Bang ya, sama-sama kita. Kami akan dengan sangat senang hati menerima Anda. Bersama-sama kita datangi UGM dengan penuh perasaan good faith, cinta kepada tanah air Indonesia ini. Betul? Nah, Bapak. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan polemik ijazah palsunya Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini. Pemirsa, isu tentang ijazah palsu ini bukan baru hari ini, tetapi sejak Bapak Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai orang nomor 1 di bangsa ini. Yang sudah menjadi korban, dulu ada Bambang Tri, lalu ada satu siapa lagi namanya itu juga sudah dipenjara gara-gara ijazah palsu ini. Dan sampai hari ini masih heboh lagi. Saya pikir setelah Bapak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, isu tentang ijazah palsu ini sudah berakhir. Tahu-taunya semakin hari semakin memanas. Bahkan dalam cuplikan video tadi, sampai-sampai Ketua Umum Ormas Grip Jaya harus pasang badan untuk membela Jokowi. Patut kita curigai. Ada apa? Kenapa seorang Jokowi tidak mampu untuk menunjukkan sikap
negarawan sejatinya. Seorang mantan presiden, kok dia rela melihat bangsa ini ada kegaduhan hanya gara-gara ijazah palsu ini? Apa susahnya seorang Jokowi tinggal menunjukkan ijazah aslinya bahwa ini adalah ijazah saya dari SD, SMP, SMA, dan kuliah? Apa susahnya? Kalaupun sampai hari ini Bapak Jokowi tidak mampu untuk menunjukkan keaslian dari ijazah itu, makanya tidak heran timbul kecurigaan-kecurigaan di tengah masyarakat. Apalagi mereka-mereka itu yang selalu gonggong terus. Semakin kuat kecurigaan itu bahwa Bapak Jokowi itu tidak ada ijazah aslinya, tetapi yang ada adalah ijazah palsu. Kita mau mengharapkan klarifikasi dari kampus, tetapi ternyata dikecewakan. Pihak kampus menyampaikan bahwa ijazah Bapak Jokowi sudah hilang. Arsipnya itu sudah hilang. Kok bisa? Ya, saya berharap bahwa Bapak Jokowi bisa menunjukkan sikap negarawan sejati dengan menunjukkan ijazah aslinya itu, agar tidak terlalu gaduh di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jujur, kami yang aktif bermedsos ini sesungguhnya sudah muak dengan pemberitaan tentang ijazah palsu ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.